Oke, gue Nano. Pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan drama Cina berjudul Fix Breakspear Part 2, yang dimana drama ini merupakan adaptasi Donghua Battle Truck Defense. Oke, tanpa lama-lama, check it out. นันโนะค่ะ สวัสดีค่ะ นันโนะนะคะ 迦南学院开大会。这叶兰太子一说我就磕巴吗？ Oke, sekarang Xiaoyan dan teman-temannya bertemu dengan Baisan yang merupakan penjaga pintu terakhir. Singkatnya, Baisan meminta uang kepada Xiaoyan dan teman-temannya, dan jika tidak menyerahkannya, maka mereka semua akan dihajar habis-habisan. Setelah bacot-bacotan tersebut, lalu Xiaoyan menyerang Baisan, namun ia dengan mudah dikalahkan. Dan setelahnya, Xiaoyan pun mencoba menggunakan pukulan 8 ekstrim, namun dia justru terpental sehingga terkena luka dalam. Kemudian Xiaoyan menempelkan cincinnya untuk bertemu dengan Ye Chen. Lalu Xiaoyan meminta solusi untuk menghadapi Baisan. Akan tetapi Ye Chen tidak bersedia membantunya. Yang akhirnya Xiaoyan pun memeluk kaki Ye Chen dan terus memohon agar mau membantunya untuk mengalahkan Baisan. Sang guru akhirnya mengatakan untuk bekerja sama dengan rekan setimnya agar bisa mengalahkan Baisan. Mendengar hal itu, ia pun berpikir tentang suatu hal. Lalu ia sengaja menerima serangan dari Baisan dan berpura-pura untuk mati. Akibat hal itu, Baisan pun ketakutan karena telah membunuh seseorang. Dan saat ia mendekati Xiaoyan, tiba-tiba Xiaoyan memuluskan rencananya. Dan akhirnya Baisan pun dapat mereka kalahkan. Setelah itu, Xiaoyan meninggalkan Baisan dengan keadaan api yang masih menyala. Dan tentu saja Baisan menjadi panik karena sedikit api saja hutan itu akan bisa terbakar. Lanjut, setelah 3 tahapan tersebut, Xiaoyan telah bersahabat dengan teman barunya. Singkat cerita, mereka semua telah memasuki akademi, dan kepala akademi memberikan sambutan untuk mereka semua. Lalu ia mengatakan, akademi tersebut diciptakan agar bisa melatih prajurit yang tangguh-tangguh dari seluruh belahan dunia, dengan tujuan untuk memerangi klan terjahat pada saat ini, dan klan itu bernama Aula Jiwa. Singkat cerita, di akademi tersebut memiliki 2 aturan. Mereka tidak boleh berkelahi satu sama lain, dan jika masih berkeras ingin berkelahi, kepala sekolah pun sudah memberikan tempat untuk mereka berduel, dengan memberikan surat tantangan ke salah satu orang yang ingin mereka tantang. Setelah sambutan tersebut, Xiaoyan, Xiuya, dan Hujia berada di satu kamar, dan senior yang membimbing mereka adalah Bai Cheng. Ternyata Bai Cheng memiliki sifat yang sangat baik, dan ia melakukan semuanya di gerbang tadi karena itu merupakan salah satu MOS sebelum siswa baru memasuki akademi tersebut. Kini Bai Cheng pun sangat asik terhadap Xiaoyan dan teman-temannya. Lalu mereka pun diajak berkeliling oleh Bai Cheng. Singkat cerita, Bai Cheng menceritakan jika Baisan dilawan Xiaoyan di pos terakhir tadi adalah adiknya. Dan Xiaoyan pun menjadi terkejut karena adiknya seperti lebih tua dari Bai Cheng. Setelah melanjutkan perjalanan, Xiaoyan pun melihat Baisan bertarung dengan seseorang di arena. Dan pertarungan itu pun dimulai.
Yap, Baisan pun dengan mudah mengalahkan mereka yang berada di sana. Dan itu adalah arena yang sudah dikatakan oleh kepala sekolah akademi tadi. Besoknya mereka mulai berlatih bela diri dasar yang diajarkan oleh guru Geye. Lalu Geye menghentikan latihan tersebut. Kemudian Hang Feng menanyakan jurus pukulan 8 ekstrim kepada Xiaoyan, serta meminta Xiaoyan untuk menunjukkan jurus itu lagi kepadanya. Dan saat Xiaoyan ingin menyembunyikan cincin itu di sakunya, secara tiba-tiba Hang Feng menyerang Xiaoyan dengan jurus tersebut, yang membuat Xiaoyan mengalami luka dalam yang cukup parah. Lalu Hang Feng bertanya, dari mana Xiaoyan mempelajari jurus itu? Karena jurus itu salah satu jurus rahasia yang hanya diajarkan oleh beberapa orang saja, dan bisa didapatkan apabila mereka masuk ke dalam dimensi Pavilion. Tak habis di situ, Hang Feng pun tiba-tiba menghina Ibu Xiaoyan dan mengatakan Ibu Xiaoyan adalah seorang pengkhianat yang sudah mencuri dimensi ruang Pavilion. 加一条私传斗技的罪名，为什么要畏罪自杀呢？还有， Dan saat Xiaoyan akan menyerang guru Hang Feng, tiba-tiba guru Geye menjatuhkannya, lalu menghukum Xiaoyan karena mencoba melawan seorang guru. Sementara itu, Sun Er juga ikut membela sang kakak untuk membela ibunya dari tuduhan tersebut. 法典今天结束之后，看什么啊？看什么？ Singkat cerita, sore pun berganti malam. Xiaoyan pun dihukum untuk membersihkan ruangan latihan tersebut. Dan tak lama kemudian Sun Er muncul untuk membantu, namun dilarang oleh Xiaoyan. Karena sejak kecil Sun Er sudah tinggal dengan ayah Xiaoyan, mereka pun sudah seperti kakak adik. Dan sedikit penjelasan, Sun Er ini merupakan anak yang dititipkan oleh temannya ayah Xiaoyan. Karena sudah dianggap anak sendiri, nama depannya pun juga ditambah dengan nama klan Xiao. Besoknya di hari kedua di akademi, Xiaoyan pun kembali berlatih bela diri. Namun lagi-lagi guru Geye menyiksa dan memukulnya, serta Xiaoyan pun dianggap lemah dan tidak berguna. Singkatnya, guru Geye kembali menghukumnya dan memintanya untuk membersihkan ruangan akademi. Setelahnya, Xiaoyan pun membersihkan ruangan latihan, dan terlihat Sun Er memberikan obat di depan pintu agar stamina kakaknya selalu fit. Kemudian gurunya mengatakan, Xiaoyan harus berterima kasih kepada orang-orang yang telah menyiksanya, sehingga menjadikan itu sebagai semangat untuk bertarung. Kemudian Xiaoyan pun diajarkan cara membuat obat tanpa menggunakan penyulingan. Dan cara yang diajarkan ini tidak banyak yang bisa melakukannya, serta kebanyakan dari para master saja yang bisa melakukan hal tersebut. 要把斗气形成斗气血液体群中的，且要可以精确的掌握。 Lalu di saat latihan di hari berikutnya, lagi-lagi guru Geye mencoba untuk menyiksa Xiaoyan, dan kini Xiaoyan sudah bisa menahannya. Namun dia dipukul secara tiba-tiba di saat Xiaoyan sedang lengah, dan itu dilakukan Geye agar reputasinya tidak jelek di depan siswa baru. Dan seperti biasa, Xiaoyan pun kembali dihukum. Setelahnya, Xiaoyan pun menanyakan di mana letaknya kamar mandi kepada Bai Cheng karena ia akan membersihkannya. Namun Bai Cheng mengatakan kalau guru Geye baru saja menyuruhnya untuk menunjukkan ruangan obat yang harus dibersihkan oleh Xiaoyan. Sesampainya di dalam ruangan obat, ia tidak sengaja melihat sebuah obat yang jatuh. Dan saat hendak membersihkannya, ia malah ditangkap oleh para senior, serta dituduh mencuri obat di sana. 可手不是贼，就被我们给抓住了。什么叫没偷到手啊？上游已经打碎的弹药，我真的。 Singkatnya, guru Geye mengatakan jika ia tidak pernah menyuruh Xiaoyan untuk membersihkan ruangan obat, dan dia hanya menyuruhnya untuk membersihkan ruangan WC saja. Yoho, ternyata di sini Xiaoyan telah difitnah serta dijebak oleh Bai Cheng, dan itu membuatnya sangat kesal. 怎么能这么做呢？
Guru Geye dan Hang Feng yang melihat itu berniat mengusir Xiaoyan dari akademi. Nasib baiknya kepala sekolah mencairkan suasana itu, dan dia tidak percaya bahwa seorang pencuri berani bersekira seperti itu. Kepala sekolah pun akan menyelidiki kasus itu lebih lanjut, dan sebagai gantinya Xiaoyan pun akan dikurung selama 3 hari. 拿着抹布偷东西，把他关禁闭。 Di sisi lain diperlihatkan dengan teman-teman Xiaoyan yang merasa khawatir kepadanya dan menaruh dendam kepada Beiceng. 勾结黑白双煞，污蔑小爷，你又不是不知道，学校 Beberapa saat kemudian tiba-tiba Beiceng dan anak buahnya datang ke sana untuk memukuli mereka semua. Lanjut ke Xiaoyan. Saat di dalam kurungan, Xiaoyan pun tidak sengaja melihat salah satu seniornya yang sedang berbicara jika dia akan menemui ketua klan Aula Jiwa. Dan hal itu membuat Xiaoyan menaruh curiga kepadanya. 3 hari telah berlalu dan sekarang Xiaoyan pun telah dibebaskan. Sesampainya di kamar, ia merasa terkejut melihat kamarnya sudah hancur berantakan. Dan dia akhirnya tahu jika semua itu adalah ulahnya Beiceng dan anak buahnya. Ketika malam harinya, Xiaoyan membangunkan Xiaoya dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata Xiaoyan sedang mengintip seniornya yang sedang menyembah ketua klan Aula Jiwa. Lalu sang guru pun mengatakan Xiaoyan harus menghentikan seniornya, dan gurunya akan memberikan sedikit kekuatannya kepada Xiaoyan agar bisa melawan ketua klan tersebut. Lalu diperlihatkan dengan ketua klan Aula Jiwa bernama Fang Long, dan dia memberikan tetesan darahnya untuk mereka yang diyakini darah itu dapat membuat mereka menjadi lebih kuat. Singkat cerita, Xiaoyan pun akhirnya turun. Fan Long yang menyadari ada yang mengintipnya lalu memerintahkan pengikutnya itu untuk menyerang Xiaoyan. Namun semua itu sia-sia. Lalu Xiaoyan pun langsung menyerang Fan Long dan berhasil mengenainya. Berselang beberapa saat, tiba-tiba ular muncul dari gerbang dan akan menyerang Xiaoyan. Lalu Xiaoyan dan Xiaoya pun berusaha untuk kabur dari sana. Dan saat di pelariannya, ternyata ular itu masih mengejar mereka, yang membuat Xiaoyan hampir saja terbunuh. Nasib baiknya dengan sekuat tenaga, ia pun berhasil membakar ular tersebut dengan api yang sudah ia kuasai dari Guru Ye Chen. Yang akhirnya ular itu berubah menjadi sebuah kotak, dan Xiaoyan pun pingsan seketika. Sementara itu Xiuya bertemu dengan Fan Long, dan Xiuya pun akhirnya diculik. Keesokan harinya Xiaoyan menceritakan semua kejadian semalam, bahwa sekelompok senior telah bersekutu dengan klan Aula Jiwa. Dan para guru pun tidak percaya, terutama Guru Geye dan Hang Feng. 那你本事确实比我们大家都大。 Singkat cerita, Xiaoyan menunjukkan sebuah gaya yang biasanya dilakukan oleh ketua klan Aula Jiwa. Serta hal itu membuat semua yang berada di sana terkejut. Lalu kepala akademi pun mengatakan jika Xiaoyan tidak berbohong dan mengakui bahwa gaya itu adalah ciri khas dari klan Aula Jiwa. 你过来。 Kemudian setelahnya para senior pun dibawa untuk menghadap kepada guru. Di sana darah mereka diteteskan ke sebuah kayu dan kayu itu pun berlubang dan mengeluarkan sesuatu yang aneh. 都渗透了魂殿的邪术。这是阴毒，如何将这 Lalu kepala sekolah meminta para guru untuk menyelidiki kasus ini dan diminta untuk merahasiakan kejadian tersebut agar sekolahnya tetap tenang. 他们的斗气？开除出学。 Para senior pun ketakutan dan meminta maaf kepada guru-guru di sana. Akan tetapi kepala sekolah membuatnya pingsan. Setelahnya kepala sekolah mengirim beberapa guru untuk mencari Xiaoya yang saat ini sedang disandra oleh Aula Jiwa. Di sisi lain, ular yang telah dikalahkan Xiaoyan kemarin dijadikan sebuah pedang oleh Guru Ye Chen dan diberikan kepada Xiaoyan.
Namun sayangnya pedang itu sangat berat sehingga Xiaoyan tidak mampu untuk mengangkatnya. Yang pada akhirnya Guru Ye Chen mengajarkan 3 gerakan yang mematikan dalam menggunakan pedang tersebut. 燕分尸浪是第2式，燕分尸浪是第3式。 Sebelum Xiaoyan mencoba jurus itu, dia pun harus berlatih untuk mengangkat pedang tersebut. Dan terlihat ia berlatih dengan sangat keras. Yang hingga pada akhirnya ia pun mampu mengangkat pedang yang berat tersebut. Lalu ia pun mulai belajar untuk menguasai gerakan dalam menggunakan 3 pedang. Setelah selesai latihan, Hu Jia, Tian dan adiknya Sun Er sedang memarahi Xiaoyan karena ia bertindak tanpa mengajak mereka. 你们出去都不带我。我也是怕你们不安全。 Dan sedang asik berdebat, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat di hadapan mereka. Yang akhirnya Hu Jia, Tian dan Sun Er pun menjadi pingsan. Dan ketika menoleh ke belakang, Xiaoyan pun terkejut melihatnya. Ternyata itu adalah ulah Fan Long. Dan ia pun langsung menyerang Xiaoyan. Fan Long datang menemui Xiaoyan karena ia ingin ular miliknya agar dikembalikan kepadanya. Singkat cerita, Xiaoyan pun berjanji akan mengembalikan ular itu besok harinya. 你们都得死！ Lanjut, keesokan malamnya Xiaoyan menyeret ular itu untuk dikembalikan kepada Fan Long. Namun Xiaoyan membuat sebuah syarat agar Xiaoyan dikembalikan terlebih dahulu. Dan ia akan berjanji akan mengembalikan ular tersebut. Dan tunggu pembahasan part selanjutnya. Sekian dulu pembahasan Fake Brick Spear part 2. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih.